kabar semua? Kirana doakan semoga selalu sehat dan murah rezeki. Amin. Hari ini Kirana akan melanjutin cerita perjalanan Sun Wukong si Xingji episode 2 season 4. Di mana di episode sebelumnya Wukong telah lahir kembali dan langsung ngamuk-ngamuk di Gunung Huogu. Dia pun diajak Dewa Rulai ke kerajaan Asura yang katanya ada masalah penting yang harus diselesaikan. Di perjalanan menuju ke sana, Wukong menanyakan bantuan seperti apa yang harus dia lakukan. Sebelum menjawab, Dewa Rulai menceritakan bahwa 300 tahun lalu terjadi pertempuran antara Surgawi dan Asura. Pedang Kaisar Shitian yang melambangkan keadilan tertinggal di kota terbengkalai itu. Jika mereka mendapatkan kembali pedang tersebut, kemungkinan dapat mengetahui kebenaran atas kegelapan di surga. Sebenarnya Wukong sudah tak mau lagi berurusan dengan surga. Tapi Dewa Rulai lanjut bercerita bahwa Kaisar Shitian sangat ingin merebut api keabadian. Maka dengan begitu, masalah di surga dapat terselesaikan. Wukong juga dapat membantu Tan San Zhang gurunya mengembalikan kitab suci menjadi lancar. Dewa Rulai mengutarakan tugasnya, di mana ia akan mengalihkan perhatian orang-orang Asura. Sementara Wukong diminta mengambil kesempatan itu untuk mencari pedangnya di reruntuhan kota terbengkalai. Wukong juga diberi sebuah gulungan kertas yang akan memberitahu apa yang harus dilakukannya setelah berhasil mengambil pedang. Sambil berjalan di tengah-tengah orang Asura, Dewa Rulai lanjut bercerita bahwa Asura adalah dewa perang yang meyakini bahwa siapa yang kuat dialah yang paling dihormati. Para dewa sendiri juga tak dapat mengusik negara tersebut karena kekejamannya. Bahkan mereka tak segan akan saling membunuh sesama Asura. Sejak masih muda, orang-orang di sana sudah memiliki pengalaman yang ekstrim, tak terkecuali Raja Asura saat ini yang bernama Lu Hou. Kerajaan Asura ini memiliki sebuah arena pertandingan untuk mencari siapa yang paling kuat. Lu Hou merasa pengadilan itu sebenarnya tak berperi kemanusiaan, tapi dia tak punya pilihan. Jika tidak melawan, maka dia akan terbunuh. Saat para anak-anak diberi makanan, Lu Hou menangis di pojokan karena ia merasa buruk karena harus bertarung dan saling membunuh dengan sesama saudaranya. Meskipun ia dikucilkan oleh yang lain, tapi Lu Hou tetap merasa sedih atas apa yang akan terjadi sebentar lagi. Pertandingan para anak-anak pun dimulai. Semua saudara-saudaranya menyerang Lu Hou. Ternyata dengan mudah ia dapat mengalahkan semua yang menyerang. Akhirnya Lu Hou dinobatkan sebagai pemenang dengan sebutan pejuang Asura. Ketua pengadilan Sinlojia memintanya bergabung dan memilih dari 3 raja Asura. Sebelum memilih, Lu Hou memenggal kepala teman yang terakhir kali ia bunuh. Setelah itu, Lu Hou berkata bahwa ia ingin mengasingkan diri dan tak akan memilih siapa-siapa. Sontak, hal tersebut menjadi pembicaraan semua orang di sana. Lu Hou mengutarakan alasannya, di mana 3 raja Asura saling berselisih. Konflik internal itu membuat suku Asura terus melemah, dan jika terus seperti itu akan menyebabkan kematian pada suku Asura. Jadi, tidak ada gunanya bergabung pada salah satu di antara mereka. Sinlojia menyebutnya singa yang baru lahir, dan jika sudah mengerti, mempersilakan Lu Hou untuk kembali lagi. Dewa Rulai mengatakan bahwa Lu Hou adalah raja saat ini. Jika tidak dalam keadaan terpojok, ia memperingatkan agar tidak bertarung dengannya karena ia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Padahal Wukong sangat antusias sekali ingin menantang Raja Asura langsung. Dewa Rulai mengingat saat pertarungan dinobatkannya Lu Hou menjadi raja. Ia menantang semua petarung di bawah naungan 3 raja dan ingin menjadi Raja Asura keempat. Lu Hou datang kembali setelah 20 tahun sambil mengatakan bahwa suku Asura semakin memburuk dari generasi ke generasi. Dia mengutarakan alasannya ingin mengubah sistem kerajaan Asura dan sangat membenci saling membunuh. Pertarungan dimulai. Satu persatu petarung handal ia musnahkan sampai akhirnya tak ada petarung yang berani menantangnya. Lu Hou bertarung selama 10 hari 10 malam tanpa makan minum dan tanpa tidur. Hingga dinobatkanlah Lu Hou sebagai Raja Asura keempat. Dewa Rulai memiliki hubungan dengannya 300 tahun lalu. Jadi, hal itu juga dijadikannya salah satu alasan untuk bertemu dengan teman lama. Kemudian, datang seorang penjaga bernama Guisha, menanyakan maksud kedatangan Rulai dan Wukong. Dengan sopan, Dewa Rulai mengajukan banding ke pengadilan untuk bertemu dengan raja. Namun, kedatangan Dewa Rulai dan Wukong tidak disambut baik. Mereka bertarung terlebih dahulu sebelum datang Huji, ketua pengadilan Asura.
Huji menyetujui banding yang diajukan Dewa Rulai, di mana ia akan bertarung dengan semua petarung handal Asura. Petarung pertama yang menantang Dewa Rulai yaitu Baigu. Dia mendapatkan satu pukulan yang membuatnya terkapar. Dewa Rulai meminta petarung berikutnya, tapi ternyata Baigu tak semudah itu untuk dikalahkan. Baigu menunjukkan kekuatannya hingga membuatnya makin unggul, tapi Dewa Rulai menemukan titik kelemahan dan membuatnya patah tulang. Sebelum pertarungan berakhir, Huji memerintahkan seekor burung gagak agar melapor pada Lu Hao bahwa di kerajaan kedatangan Dewa Rulai dan Wukong. Sumo seorang putra raja sangat mengagumi Baigu yang sangat kuat. Tapi kata Huji, kamu jangan salah, Dewa Rulai adalah dewa pertama di surga. Dia yang dulu tidak selembut seperti sekarang. Bahkan dia memiliki pukulan pembunuh yang tak dapat tertandingi. Sementara Baigu yang sudah patah tulang terus mencoba melawan Dewa Rulai. Namun akhirnya ia berakhir mengenaskan. Penantang kedua yaitu Gui Tudo yang juga teman lama Dewa Rulai. Gui Tudo sangat marah karena 300 tahun lalu membiarkan Dewa Rulai kabur saat bertarung dengan surga. Sementara Dewa Rulai terlihat sangat lelah atas pertarungan sebelumnya. Ia merasa tenaganya berkurang sangat banyak. Scene berpindah ke kedalaman hutan. Terlihat beberapa anak sedang berburu binatang buas. Datanglah seekor burung gagak tadi melaporkan kedatangan Rulai dan Wukong pada Lu Hao. Apakah dia akan menyambut kedatangan Wukong dan Dewa Rulai? Kirana akan bahas di episode selanjutnya. Kalau gitu, kalian stay tune terus ya. Kirana pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye. Jangan lupa subscribe.